Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Amirullah dengan NIM 20 206058 dari Prodi PVTM. Kali ini saya akan menjelaskan tentang job sheet mengkartel dan mengebor pada mesin bubut dengan dosen pengampu Pak Setuju SPDT MPD. Baiklah, untuk yang pertama saya akan menjelaskan tentang alat-alat, jenis peralatan, mesin atau peralatan yang digunakan untuk mengkartel dan mengebor ini. Untuk yang pertama kita menggunakan mesin bubut standar. Yang kedua kita menggunakan cekam sepusat Brahang 3 ya, dan juga menggunakan eretan atas, eretan memanjang, dan eretan melintang. Kita juga menggunakan kepala lepas dan juga rumah pahat. Habis itu untuk alat ukurnya kita menggunakan mikrometer skrup yang ukuran 150 kali 0,05 mm, dan juga menggunakan jangka sorong dengan ukuran 25 sampai 50 mm. Dan untuk alat potongnya kita menggunakan pahat bubut rata kanan, pahat bubut muka, pahat bubut chamfer. Dan untuk alat bantu kita menggunakan senter putar. Senter putar ini digunakan untuk mengebor di sini. Kita juga menggunakan cuk bor. Dan kita juga menggunakan kikir halus. Bisa juga menggunakan amplas untuk tahap finishingnya. Dan untuk bornya kita menggunakan bor dengan diameter 6, diameter terkecil. Kita juga menggunakan diameter 12, ini diameter 12, dan juga menggunakan diameter 16, dan juga menggunakan diameter 20 mm. Kita juga menggunakan kartel dengan ukuran P 1,5 mm. Dan untuk jenis bahan yang kita gunakan untuk mengkartel dan mengebor ini, kita menggunakan baja lunak atau ST37 dengan ukuran ini 35, berarti kita anggap ukuran diameter 38 lah. Dan ukuran diameter 38 karena dilebihkan, jangan ngepres. Begitu, kita lebihkan ukuran besi yang akan kita gunakan. Dengan diameter 38 dikali 105 mm untuk panjangnya dari sini sampai sini. Untuk panjang dari sini kita menggunakan 35 ini diameter 38 untuk dilebihkan. Dan untuk bagian sini kita 105 mm. Maaf agak jelek ya tulisannya, tapi nggak masalah, no problem. Oke, kita hapus dulu. Habis itu untuk keselamatan kerjanya kita menggunakan baja pelindung, sepatu pengaman, dan kacamata pelindung. Dan jangan lupa untuk mengoperasikan mesin bubut sesuai dengan SOP ya. Dan habis itu jangan lupa berdoa. Oke. Yang pertama, dalam pengkartelan ada beberapa pekerjaan yang perlu kita lakukan. Diantaranya kita menentukan kecepatan putaran mesin. Menentukan kecepatan putaran mesin dan juga ukuran kartelnya.
diameter kartel. Nah, setelah semuanya sudah diketahui ya. Nah, penentuan kecepatan putaran sudah, habis itu diameter kartel juga sudah, habis itu tahap pengoboran. Nah, dalam tahap pengoboran, nah kita menentukan yang pertama kita menentukan kecepatan putaran mesin. Nah, untuk kecepatan putaran mesin kita menggunakan rumus ya. Coba kita hitung sama-sama ya, sini ya. Nah, untuk yang pertama ini diameter 12 ya, diameter 12. Coba kita hitung terlebih dahulu untuk kecepatan putaran mesin. Ini yang diameter 12. Seperti inilah diameter 12 ya. Nah, untuk rumusnya kita pakai N sama dengan, nah ini 1000 dikali 20. Aduh, agak susah sekali. Nah, habis itu dikali pi dikali dengan ukuran diameternya. Nah, ukuran diameter 12. Kita anggap aja D ya, D kecil. Nah, ini D kecil. Kita anggap aja ini D kecil. Untuk diameter 12-nya sama dengan ini 1000 dikali 20. Habis itu per, untuk pi kita pakai 3,14 dikali diameter. Nah, ini diameter. Untuk diameter yang pertama 12. Nah, ini diameter 12. Kita hitung yang ini terlebih dahulu. Nah, kita lalu kalikan ya, 1000 dikali 20, 20.000. Nah, per 3,14 dikali 12, kita anggap 37 lah, 37,68. Nah, 37,68 putaran per menit. Habis itu kita bagi, ini 20.000 dibagi 37,68. Nah, hasilnya untuk N sama dengan 530,78 putaran per menit. Nah, begitu ya, putaran per menitnya sudah ketemu untuk yang diameter 12 ini. Nah, habis itu setelah ini ketemu kita ini sudah ketemu. Nah, habis itu kita juga menentukan yang bagian ini, diameter 12 ini dan diameter 20 ini. Nah, untuk menentukan kecepatan putaran mesin. Nah, untuk rumusnya sama seperti ini. Untuk rumus pengerjaannya sama seperti ini. Nah, habis setelah selesai, setelah untuk yang diameter 12 dan diameter berapa ini? 16 dan diameter 20 ini sudah diketahui semuanya. Nah, sudah diketahui sama seperti ini. Nah, habis itu kita menentukan waktu pengoboran. Nah, ini untuk yang diameter 12 ya, diameter 12 kita hitung terlebih dahulu.
kita pakai rumus L sama dengan I ditambah 0,3 dikali diameter. Nah, untuk I, nah ini untuk I adalah panjang dari sini sampai sini. Nah, ini kan diameter 12 kan. Diameter 12. Di sini diameter 12-nya. Nah, kita hitung panjang dari sini. Sebentar. Kita hitung panjang dari sini. Nah, ini untuk yang diameter 12. Nah, seperti itu. Dan untuk yang bagian ini sini, nah ini adalah yang diameter 16. Diameter 16. Nah, oke, sekarang kita hitung yang bagian diameter 12 dulu. Nah, dari sini sampai sini. Oke ya. Kita hitung untuk ukurannya tadi 45 di sini. Ditambah 0,3 dikali diameternya tadi 12. Nah, habis itu ketemu 48 kan, 48,6 mm. Habis itu kita tentukan F nya. Nah, F sama dengan F besar, ini F kecil dikali N, sama dengan 0,05 dikalikan N. N-nya tadi apa? Nah, untuk N-nya tadi adalah hasil dari ini. Nah, 530,78. Nah, gitu. Berarti dikali 530,78. Di situ ketemu F. Oh, sorry. Nah, habis itu ketemu F sama dengan 26,54 mm per menit. Nah, udah 26,54 ini untuk yang waktu pengoboran. Untuk waktu pengoboran di diameter 12. Nah, habis itu kita juga menentukan lagi waktu pengoboran yang diameter 16 dan juga yang diameter 20. Kita tentukan lagi. Nah, untuk tahap yang diameter 12 ini, nah ini belum selesai, ini masih ada lagi. Nah, kita buat slide baru lagi. Nah, ini untuk lanjutan ya, untuk lanjutan diameter 12. Oke. Nah, habis itu kita hitung lagi TM nya.
sama dengan L per F menit. Nah, sama dengan untuk L-nya tadi. Nah, L-nya tadi yang ini. Nah, berapa ini tadi? 48,6. Nah, 48,6 diper untuk waktunya tadi. Nah, F-nya tadi ini. Nah, 26,54. 26,54. Nah, sama dengan, nah, ketemulah waktunya, yaitu 1,7 bukan 1,7, 1,8. Kita hapus terlebih dahulu. 1,8 3 menit. Nah, ketemulah waktu yang dibutuhkan untuk pengoboran di diameter 12 nya, yaitu 1 menit 83 detik. Nah, seperti itu. Nah, habis itu juga menentukan lagi. Nah, diameter 16, diameter 20 kita tentukan semua. Nah, untuk yang diameter 12 ini sudah ketemu, bagian 12 ini sudah ketemu. Nah, kita tentukan lagi yang diameter 16, diameter 20. Nah, kita juga hitung seperti tadi. Nah, dan untuk selanjutnya saya akan menjelaskan untuk langkah kerjanya ya, langkah kerja dalam mengebor dan mengkartel ini. Nah, untuk yang pertama kita pasang pahat muka atau facingnya pada tool holder menggunakan kunci L dan kunci tool post hingga setinggi center. Nah, kita pasang tool holdernya atau penguncinya setinggi center ini. Nah, habis itu kita atur kecepatan. Nah, misal seperti ini. Nah, ini kita pasang di sini. Nah, kita pasang setinggi ini. Nah, habis itu kita atur kecepatan mesin bubut. Nah, untuk kecepatan mesin bubut tadi sudah dijelaskan tadi kan. Nah, sudah dijelaskan tadi di awal. Nah, untuk jenis pahat bubut yang digunakan yaitu menggunakan bubut HSS atau high speed steel. Nah, begitu. Habis itu selanjutnya pasang benda kerja pada cekam sepusat berahang 3 hingga kokoh. Nah, kita pasang hingga kokoh, jangan sampai kendor. Nah, untuk dimana pemasangan benda kerja itu yang menonjol itu relatif pendek. Nah, agar benda kerja itu tidak menimbulkan getaran. Nah, habis itu kita kerjakan pembubutan facingnya. Nah, bentar, kita hapus dulu ini. Nah, dan habis itu selanjutnya itu pasang bor center pada cuk bor. Nah, kemudian cuk bornya itu dipasang pada bagian ini. Nah, lakukan pengoboran center. Nah, dengan kedalaman. Nah, ini dibor ya. Dibor. Nah, dengan kedalaman
setengah sampai dengan 3/4 bidang diameter. Nah, habis itu setelah dilakukan pengeboran, kita lakukan apa namanya, pembubutan. Nah, pembubutan rata. Nah, ini kan bidang ini. Nah, bidang ini kan bentuknya kotak kan. Bentar. Nah, untuk kan bidangnya kotak seperti ini. Nah, permisalkan ini kotak ya. Nah, ini kan ukurannya tadi ini kan dilebihkan ya. Dilebihkan menjadi berapa tadi? Ini kan ukurannya 38, diameter 38 dengan 105. Nah, gitu kan. Nah, di tahap ini kita kerjakan pembubutan. Nah, dengan ukuran 35. Nah, dengan diameter 35 di sini dikali panjang sini 100. Nah, panjang sini 100. Nah, panjang sini 100 dan diameter sini. Nah, itu 35. Nah, diameter yang bagian sininya, bagian ini. Nah, ini 35. Nah, habis itu dilanjutkan dengan pembubutan kedua. Nah, pembubutan kedua agak kecil lagi diameternya. Nah, ini diameter yang bagian ini 33 lah, 33 bagian ini, diameter 33. Nah, habis itu untuk ukuran ini kan sini sampai sini kan 100 kan. Nah, berarti ini setengahnya, berarti 50. Nah, habis itu pada bagian yang ini, nah kita lanjutkan pembubutan lagi pada bagian yang ini. Untuk bagian yang ini diameternya ini. Nah, ini kan tadi yang pada bagian kedua ini berapa tadi? 33 ya. 33. Nah, berarti untuk bagian ini 28, diameternya 28. Nah, ini kan untuk panjangnya tadi 50. Nah, berarti di bagian ini setengahnya lagi panjangnya, berarti panjangnya 25 mm. Nah, gitu. Nah, dan untuk selanjutnya kita kerjakan pembubutan tirus. Nah, dengan cara memutar eretan atas membentuk sudut 3 derajat. Nah, hingga rata dan halus. Oke, kita hapus dulu. Oke, udah. Nah, habis itu kita pasang pahat chamfernya. Nah, di sini kita pasang pahat chamfer di sini, ukuran 2 kali 45 derajat. Nah, dan habis itu benda kerjanya dibuka kembali dengan cara dibalik. Nah, untuk pembubutan panjang benda kerja yang ukurannya 100. Nah, habis itu setelah benda kerjanya itu dibalik. Nah, ini kan dibalik tadi. Nah, kita lanjutkan pembubutan rata kiri. Nah, dengan ukuran diameter 35. Nah, ini kan tadi udah dibaliknya. Nah, ini ukurannya tadi berapa yang bagian ini? Ini kan tadi diameter 38. Nah, berarti ini dipahat lagi, dibubut. Nah, dengan ukuran diameter menjadi 35. Nah, pada bagian di sini tadi 38 kan ya diameter. Nah, dibubut lagi dengan diameter 35. Nah, habis kita melakukan pengukuran diameter. Nah, habis pengukuran diameter kita bor lagi. Kita bor bagian yang 35 ini. Nah, kita bor di bagian senternya.
Nah, kita bor di bagian sini. Nah, habis kita buat ukuran, kita bor bagian senternya. Nah, dan setelah kita lakukan pengeboran, nah kita kan tadi ngebor kan di sini, bagian sini kita bor. Nah, habis itu untuk tahap selanjutnya kita lakukan pengkartelan. Nah, kita kartel, nah dengan ukuran P1,5 ini. Nah, 1,5 mili. Nah, habis itu, nah kita pasang bor dengan ukuran yang diameter 6 mm tadi. Nah, kita kan untuk yang alatnya itu kan, kita itu kan menggunakan yang diameter 6, diameter 8, diameter 6, diameter 12, diameter 16 dan diameter 20 kan. Nah, habis itu kita pasang yang diameter 6 pada cuk bornya. Nah, kita pasang, kemudian pada poros, nah kita bolong. Nah, kita lakukan pengeboran dengan cara memutar handle-nya. Nah, habis itu kita copot yang bor ukuran diameter 6 tadi, kita ganti dengan ukuran yang 12. Nah, kita lakukan yang sama, kita lakukan pengeboran kedua. Habis itu setelah selesai kita lakukan pengeboran ketiga menggunakan bor dengan diameter 16. Habis itu yang terakhir kita lakukan pengeboran yang keempat, nah, di diameter 20 ini. Nah, habis semuanya sudah selesai, nah itu kan sudah kebur semuanya kan. Nah, habis itu kita lakukan pensemperan. Nah, kita lakukan pensemperan. Nah, kita lakukan perlahan hingga membentuk ukuran 2 kali 45 derajat ini. Nah, habis itu setelah semuanya sudah selesai, kita lakukan tahap finishingnya. Nah, untuk tahap finishing, nah kita meratakan semuanya yaitu dengan menggunakan amplas. Nah, atau kita haluskan, mengamplas. Nah, begitu. Nah, dan juga pastikan untuk semuanya sudah terpasang, ibaratnya sudah terbubut dengan benar sesuai dengan benda kerja. Pastikan secara keseluruhan sebelum mengumpulkannya. Nah, begitu. Sekian dari saya, Alvin Amirullah, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.